Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
الأنبياء والمرسلين أزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى ملائكة المقربين والملائكة الكريمين وجميع الأقطاب وأحباب الله من أولهم إلى آخرهم وسائر أولياء الله خصوصا إلى أولياء التسعة وإلى مشايخنا في الدين علمائنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا عبد الكريم البنتني ثم إلى أحمد خطيب السنبسي Said Yasin Al-Padani ثم إلى محمد خطيب البنكباوي محمد نووي البنتني ثم Syekh Junaid Al-Batawi ثم إلى Rahman Misri Al-Batawi ثم إلى Syekh Mustafa Al-Batawi أن الله يرحمهم وأن الله ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم دائما وفيضاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى جميع القلوب من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأرواح من انتسب إلينا أن الله يغفرهم ويرحمهم ويولي درجات بالجنة فينفعنا بأسرارهم وعلومهم في الدين والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala Syekh Mu'alif rahimahullah wa adaman naf'abihi barakati ulubihi wa bikum bidawai amina radiyallahu ajma'in. Faslun fit diapah bahasa pada menyatakan menjamu tamu, ya, memberi jamuan kepada tetamu, ya, namanya diapah. Ya, ini satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang mempunyai nilai yang begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita perlu untuk mengetahui agar bisa melaksanainnya, agar bisa menjalaninya, ya, yaitu sebagaimana dalam hadis Akhraja Dailami an Anas. Imam Ad-Dailami ada mengeluarkan satu riwayat hadis dari Sayyidina Anas bin Malik. Qala, berkata beliau Sayyidina Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala daib al qaumi dakhala bi rizqi. Kalau ada tamu, ya, datang ke suatu kaum, ya, kepada orang-orang yang didatangi, itu kata Nabi, ya, dakhala bi rizqi, dia datang tuh emang ada dia punya rezeki, ya, datang dengan rezekinya dia. Wa idza kharaja, kalau dia udah selesai urusannya, ya, terus pamit pulang keluar dari rumah kita, kharaja bimagfirati dzunubi, keluar di mana ahlul bait yang menerima dia yang ketetamuan itu mendapatkan ampunan dari Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kedatangan tamu itu ya sebagai suatu barokah, ya suatu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ya nggak datang ke rumah kita umpamanya ya karena emang ada rezekinya dia tuh di rumah kita. Nah, oleh karena itu kita keluar ya untuknya suguhan-suguhan apa yang ya gampang, yang mudah bisa kita suguhin buat dia. Ya, kalau emang rezeki dia itu lagi bagus, tentu yang kita suguhin ya makanan-makanan, minuman yang istimewa. Ya. Tapi kalau rezekinya ya memang biasa-biasa aja, tentu yang bisa ya kita suguhin ya makanan-makanan, minuman yang ya biasa-biasa aja. Ya, namun yang penting kita ketahui ya pulangnya dia itu membawa ya buat kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ya kita dengar hadis ini ya tentunya kita akan merasa girang ya, merasa senang dengan kedatangan tetamu. Ya, itu barangkali kita akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya Abu Syekh ya Abi Qorsofah ya, Abi Qorsofah. Idza aradallahu ta'ala liqaumin khairan, Allah kalau emang kepengen memberikan kepada suatu keluarga, kaum ini keluarga. Kalau Allah kepengen memberikan kebaikan ya kepada satu keluarga, ahda ilaihim ya hadiatan baik, Allah hadiahkan kepada keluarga tersebut hadiah berupa tetamu. Ya, dia itu hadiah dari Allah. Jadi tetamu yang datang ke rumah kita tentunya atas apa tuh? Ya, kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin Allah. Ya, maka diistilahkan di sini dalam hadis sebagai hadiah. Ya, hadiah dari Allah berupa tetamu tadi. Karena Allah ingin memberikan kepada keluarga itu kebaikan. Ya, yang julu rezeki dia akan singgah di rumah kita dengan sebab ada ya rezeki buat dia. Maka kita sediain makanan, minuman sesuai dengan kemampuan kita. Ya, wayat tahilu birizki, dan akan pergi dia meninggalkan keluarga tasdik dengan rezekinya. Waqad ghafarallahu li ahli manjur. Ya, dengan kedatangan tetamu tadi Allah ampunin ya bagi ahli keluarga itu yang ketetamuan, yang ketetamuan. Ya, nah ini ya yang harus kita pahami gitu ya, kita harus tahu.
Ya ada juga barangkali di antara orang-orang tuh yang nggak suka kedatangan tetamu. Mungkin dianggapnya ngerepotin, ya, dianggapnya nyusahin. Maka oleh karena itu, ya Nabi dalam hadis lain bersabda, Zul Gibban Tazdad Hubban. Kalau kita berkunjung, bertamu, ya di sini Nabi bilang jarang-jarang, ya jarang-jarang. Kalau udah merasa kangen, ya rindu, atau ada kepentingan, baru ya kita berkunjung, mendatangin rumahnya. Ya karena kalau ada orang seperti emang dia sengaja, ya mau ikut makan gitu. Nah ini mungkin yang orang jadi nggak demen dengan kedatangan. Ya jangan seperti itulah kita. Ya kalau sebagai tuan rumah, ini yang mesti kita pegang. Ya kalau sebagai tamu yang akan kita datang ke rumah orang, ya itu tadi, ya kita harus nggak boleh terlalu sering datangin rumah orang. Ya takut itu tadi, ya barangkali akan mengganggu, ya keluarga itu. Ya kemudian abidunya, wabni abidunya. Ya An-Hibban bin Abi Jandah. Inna asra'a sadaqatin ila sama'i, bahwa sedekah yang paling cepat sekali ya sampai ke langit. Ya inna asra'a sadaqatin ila sama', sedekah yang paling cepat nyampe nya ke langit, ayadha ar-rajulu ta'aman thayyiban, dia sediain, ada orang, ya orang nyediain makanan yang ya enak-enak, thayyiban yang enak-enak, ya ta'aman thayyiban, sediain, ya dia bikin sengaja makanan yang enak-enak. Sumayatku alaihi nasun, kemudian ngundang, ya dia undang tetangga-tetangganya, dia undang ahli familinya, ya. Itu sedekah yang seperti itu kata Nabi paling cepat, ya nyampe-nya kepada Allah, nyampe-nya kepada Allah. Jadi kita kalau seperti ini, ya dianjurkan, dianjurkan untuk senang ngasih makan sama orang, ya supaya kita tuh jadi orang senang ngasih makan sama orang. Ya bikin makanan, ya terus kita undang orang. Makanya dulu ya, yang sekarang kayaknya udah luntur, udah gak lagi banyak yang ngamalin. Ya masih kita ngalamin orang kalau kita habis sholat Jumat itu, ya kalau kita habis sholat Jumat, banyak tuh orang yang suka nawarin, ya untuk mampir, ya ke rumahnya, karena dia udah nyediain, ya makanan siang, karena itu kan siang, ya makanan siang. Itu dulu masih banyak tuh yang ngamalin seperti itu, ya tuh. Jadi dia, ya pengen kita datengin rumahnya, ya makanya banyak jamaah yang akhirnya ya kesono kesini,
ya bagaimana yang nariknya ya kayak di Mekah sono atau di Madinah ya, kalau bulan puasa itu ya itu orang-orang kaya barangkali, orang dermawan kan nyediain makanan, minuman, sengaja dia nyari orang ya, kita ditarik-tarik sama dia, ada yang ditarik sama yang ini, ditarik sama yang ono ya, supaya kita mau ke tempatnya dia ya, begitu tuh yang kita alami di kota Madinah atau di kota Mekah kalau lagi bulan puasa, tapi ya wah ditarik-tarik kita ke sana. Nah, berarti kita tinggal milih mana ya menunya yang cocok sama kita ya gitu. Wah kalau yang narik itu tuh umpama menunya emang kita senang, kita ke situ ya. Nah dulu ya di sini itu kalau hari Jumat biasanya ya begitu keluar pada bubar sengaja tuh ya, dia undang-undang teman-temannya atau yang kenal tuh yang nggak kenal ya, suruh mampir ke rumahnya dan dia emang udah nyediain makanan. Nah yang seperti ini nih sedekah yang paling cepat nyampe ke langit ya, nyampe ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, orang sengaja dia bikin makanan untuk ya bisa menerima orang-orang datang ke rumahnya, memberi makan ya. Wal Hakim At-Tirmizi, dan kemudian ada Hakim At-Tirmizi juga meriwayatkan hadis an Sayyidatuna Aisyah ya, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ya, di mana Nabi bersabda annal malaikata la tazalu tusolli ala ahadikum madamat maidatuhu mawdu'atan. Para malaikat ya kata Nabi, para malaikat itu akan selalu terus menerus ngedoain ya, ngedoain salah seorang kamu selama ya, madamat selama dia punya idaman, dia punya suguhan ya. Kalau kita kan idaman suguhan, selama itu suguhan dia yang disuguhin kepada tetamu ya masih ada ya di mejanya atau di ruang tamunya, di rumahnya ya. Kalau belum diangkat ya, kalau belum diangkat deh itu piringnya, nampannya atau apanya, itu malaikat akan tetap selalu doain ya, ngedoain. Karena sholawat malaikat kan doa ya, ngedoain kepada yang punya rumah. Itu yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ya. Wal Hakim an Abi Hurairah man at'ama akhahul muslima syahwatahu harramahullahu alanna ya, siapa orang yang ngasih makan, man at'ama akhahul muslim syahwatahu ya, siapa yang ngasih makan saudaranya ya, sesama muslim ya, cuman syahwatahu sesuai dengan seleranya dia ya, maka kita ya boleh ada tamu ya, kita tanya ente pengen makan apa nih gitu ya, minumnya apa ya, itu ya satu kelakuan yang bagus itu sesuai dengan hadis ini ya, kata Nabi man at'ama akhahul muslim syahwatahu, siapa yang ngasih makan
saudaranya yang sesama muslim, ya, yang dia doyanin tuh. Syahwat itu yang dia doyanin, ya, atau yang menurut seleranya dia, yang menjadi makanan favoritnya dia, ya. Nah kita kan nggak tahu, ya, apaan makanan favoritnya dia, ya, makanan kedoyanannya dia, ya, maka kita tanya, oh ini mau makan apa nih, ya. Kalau dia minta, oh itu deh sate kambing, ya, sama sopnya, ya kita sediain kalau memang ada, ya. Jadi dia makannya enak, makannya lahap. Kenapa? Karena makanan itu sesuai, ya, dengan makanan favoritnya dia. Ya, karena kalau kita nyediain makanan, ya, yang ame tamu kita umpamanya kurang menarik seleranya dia, ya, mungkin makannya cuma untuk menghormatin tuan rumah aja, ya, untuk tuan rumah aja, gitu. Nah di sini berarti kan kita ame Nabi nih disuruh, ya, kalau mau nyuguhin tamu tuh, ya, yang sesuai dengan seleranya dia, ya, supaya dia makannya enak, ya, gitu, ya. Umpama kan, ya, tamu tuh yang datang, ya, orang yang udah sepuh, disuguhin itu, ya, kue tambang, Kue tambang. ya kan, yang keras gitu, tapi beda, Giginya coklat. ya, mungkin dia nggak Kita aja kue tambang. ya, Masih ada. ya. Nah begitulah, ya, kita dari tamu, karena dengan kedatangan tamu tuh berarti suatu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi kita kalau emang mau menamu, ya harus jangan terlalu sering-sering, ya. Kira-kira kalau udah kangen banget, ya, udah kayaknya rindu sekali, baru, ya, kita menamu, itu. Nah itulah yang perlu kita ketahui, ya, supaya bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya, ya. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu jah indallah, innal muhsinina qad ja'u da'in ilallah, sunan
Wa
Amin.